Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Dimas Wahyudi. Kali ini saya mau tunjukkan ya tentang settingan HP dan cara screening ya pada saat scalping ataupun swing. Ya, ini adalah permintaan dari salah satu subscriber juga. Lalu dia juga sempat nge-message saya di Instagram ya. Jadi komen sama Instagram. Ya, jadi untuk teman-teman yang lain kalau mau bikin request ya, bikin dibuatin konten apa nanti komen aja. Kalau saya lupa bisa nge-DM saya di Instagram ya. Oke, jadi ini adalah cara saya untuk bagaimana cara screening saya ya emiten-emiten yang bisa dijadikan scalping pada saat keesokan harinya ya. Ini adalah eh, hari Sabtu 8 Oktober. Nah, pada hari Senin ya. Hari Senin berarti tanggal 10-nya Oktober. Itu adalah emiten-emiten yang bisa kita scalpingkan ya. Contohnya ini kita ambil dari yang top gainer ya, top gainer. Di sini ada food ya. Lalu ada lagi Bumi ya, Bumi, lalu IMJS, PNBS ya, Alto ya. Jadi kita ngambilnya dari yang top gainer. Nah, ya, lalu yang diperhatikan kedua adalah selain dari susunan yang paling atas ya di stock top gainer ini atau stop ranking ini ya, yang paling atas ya gainer persentase, kita yang kita lihat adalah volume ya, jumlah volumenya. Jika seandainya volume dia kecil ya, contoh kita ini di Almi ya, Almi ini emiternya Almi. Nah, volume daily dia cuma 4 ribuan lot ya. Kalau kita kasih ke bid offer ya, kita lihat bid offernya, dia bid offernya sangat kecil dan cenderung biasanya lompat-lompat harganya ya. Ini dia ada 450 di bagian offer, cuman 448, 446, 440 ini juga offer ya. Kenapa begitu? Karena transaksi terakhir itu ada di harga 450 ya, harga 450. Sedangkan ada orang yang hajar kiri ya di 448, cuman hajar kirinya adalah harga di bawah selnya tadi ya, bukan harga bid ya. Harga bid ini dimulai dari 382 ke bawah ya. Jadi ketika ada space kosong seperti ini dan kita pasang entah itu bid atau entah itu offer selama belum ada transaksi, maka harga akan cenderung di price itu ya. Jadi contohnya ini kita langsung eh, lihat ya, harganya ini di 450 ya. Ketika nanti ada transaksi di 382, jadi ada orang yang jualan di 382, maka harganya ini ya yang 450 awalnya 450 ini akan berganti ke 382 ya. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh salah satu emiten yang kurang liquid ya. Likuiditas kurang karena kita bisa aja belinya, tapi untuk jualnya cukup sulit karena memang harus melihat bid overnya ya. Lotnya tipis jadi likuiditas kurang. Jadi kita cari yang dia kenaikan tinggi dengan likuiditas yang bagus. Nah, contoh ini chart dari food ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, untuk susunan price-nya ini lotnya cukup kecil juga sebenarnya. Tapi dilihat memang dia rata ya, rata dalam istilah bid offernya ini di setiap harga pasti ada ya. Jadi kita perhatikan ada aja porsinya ya. Kalau porsinya kita terlalu besar, maka kita cenderung akan bisa mempengaruhi harga ini ya di emiten ini. Tapi kalau kita porsinya itu mini ya nggak terlalu berpengaruh ya. Kalau lihat dari segi bid offer seperti ini. Nah, kalau dilihat dari daily ketika dia masih kondisi uptrend ya. Lah uptrend itu gimana? Uptrend biasanya candle ini biasanya warna hijau ya. Dan volumenya dia ada peningkatan serta MACD dia mengarah ke golden cross naik ya. Kalau masih ragu apakah ini harganya masih oversold atau overbought, kita bisa ke stochastic slow. Nah, dia masih kelihatan ya, masih bisa untuk spec buy selama belum di atas area 80-an ke atas ya. Jadi itu masih kondisi oke ya, uptrend. Tinggal kita perhatikan ya porsi bid overnya ini karena ya tipis-tipis. Kalau kita entry ya baiknya jangan melebihi eh, porsi 10% dari total bid atau overnya ya. Kalau nggak gitu kita yang mandarin emiten ini ya. Nah, kita cari lagi, ini ada contoh ya saham Bumi. Nah, Bumi dilihat ya, ini dia baru reversal uptrend ya, uptrend, lalu volume ada peningkatan, ketika dia naik volume naik, ketika dia turun volume turun, dan ketika dia naik lagi volume naik. MACD dia golden cross, dan untuk stochastic udah mulai overbought ya, udah di area 90-an ya. Bisa juga dia bakal nge-slow dulu turun, kita belinya waktu dia ada arah turun, lalu dia golden cross lagi kita bisa beli lagi ya. Kalau seperti ini
kalau kita takut resiko, kita belinya porsi jangan banyak-banyak, dikit aja. Ketika dia naik kita bisa average up lagi ya. Ketika dia turun kita bisa average down lagi selama dia masih kondisi uptrend ya. Itu untuk scalping ya, scalping. Tapi kalau untuk swing ya, swing saya biasanya lebih ke top foring ya, top foring. Tapi berhubung foring itu lagi pada saat jam trading itu di close ya, jadi kita nggak bisa lihat, maka kita entry-nya itu biasanya besok paginya ya, atau mungkin besok sorenya ya, ketika kita lihat ini si BMRI ya, Bank Mandiri, kita lihat dia masuk jajaran top foring ya, net buy-nya bagus foringnya. Nah, kita bisa masuk pada opening esok paginya ya di harga 945 9425, atau mengikuti harga closingnya ya, entah itu closing turun atau naik ya, begitu. Jadi kita mengikuti pergerakan foring ketika foringnya masih bagus, atau kita juga bisa melihat dari sisi candlestick ya, masih apakah uptrend atau tidak. Kalau dilihat seperti ini ya, biasanya ini masih fase konsol ya, karena dia nggak bergerak ke arah naik ataupun turun, pergerakannya di area aja ya. Ini area konsolidasinya. Misalnya dia bisa breakout, maka dia bakal lanjut di atas 9600, maka bila dia turun maka dia akan ke area support 9000, dan akhirnya bila jebol akan downtrend di area 8000-an lagi. Seperti itu cara bacanya. Itu kalau kita lagi swing. Nah, untuk bagaimana cara saya men-setting indikator ya. Nah, indikator yang saya pakai adalah pertama ada volume. Untuk volume, untuk period yang bagian MA atas ini nggak saya setting. Saya cuman men-setting warna aja ya, warna volume berdasarkan warna candle ya. Jadi ini saya setting candle itu seperti yang ada di charting trading view ya. Jadi setiap ada candlenya hijau, maka volume juga akan ikut warna hijau ya. Kalau bawaan dari Mirai itu biasanya volume warna berdasarkan dengan volume, seperti ini tulisannya. Jadi ketika volumenya ada kenaikan maka volume warna hijau, tapi volumenya bela turun maka akan warna merah, seperti itu. Tapi kalau candle by candle ya, kalau kriteria by candle, dia akan mengikuti ketika candle warna hijau, volume warna hijau, candle warna merah, volume warna merah, seperti itu. Untuk MA 1, 2, 3 nya nggak saya pakai ya. Lalu ada lagi MACD untuk mengetes ya seberapa bullish-kah emiten ini, atau mungkin pada saat emiten ini menimbulkan bullish divergent atau bearish divergent ya, atau mungkin terlihat ada patah tren ya, kita bisa lihat di MACD. Untuk settingan MACD sendiri itu saya pakai yang settingan bawaan ya, dengan short MA-nya 12, long MA-nya 26, dan signalnya 9 ya. Untuk warnanya kita bisa setting sendiri. Untuk MACD saya pakai warna hijau, signalnya warna biru, dan osilatornya warna merah biru ya. Osilator yang box-box itu osilator namanya. Nah, untuk settingan indikator lagi ada stochastic slow ya, dengan MA tipenya ya. Fast K periode 5, slow K periodenya 3, slow D periode 3 ya, slow persentase K sama slow persen D ya. Itu cuman settingan warnanya. Untuk settingan periodenya ini 533, ini saya pakai bawaan. Sekali lagi saya pakai bawaan ya, tidak dirubah-rubah karena memang ini sudah bawaan dari Mirai-nya. Nah, untuk indikator pakai 3 itu ya, yang utama. Ada lagi itu signal ya. Nah, di signal saya pakai signal dari William SR ya. Dan di sini ada period juga ya, 14, lalu resistance-nya minus 80, dan overheating-nya di minus 20 ya. Dengan warna beli, bila ada beli warnanya panah merah, tapi bila sell warna biru ya panahnya, ini panah. Gimana cara membacanya? Nah, untuk cara baca, nah kita mulai dari pembacaan William SR ya, William SR. Ini ya, ada panah merah. Ketika ada panah merah kita bisa spekulasi buy. Ketika ada panah biru kita bisa spekulasi jual. Ya, ini panah biru, panah biru. Ya, jadi ini dia masih naik terus ya, tapi di sini masih suruh jual 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 ya, belum ada nyuruh beli lagi. Ya. Dan di sini dia nyuruh beli dan ternyata dia turun. Di sini suruh beli lagi dan baru naik. Seperti itu. Jadi signal apapun itu nggak ada yang akurat 100% ya. Kita cuman istilahnya bantuan aja kalau pakai signal itu ya.
memperkuat analisa kita. Kalau seandainya analisa kita diperkuat dengan adanya sinyal, berarti kondisinya kondisional, maka masih oke ya. Tapi kalau seandainya sinyalnya bertolak belakang sama analisa kita, ya tinggal kita percaya apa enggak ya sama analisa kita sendiri ya. Lalu kenapa signal itu menyebutkan bilang sell ya. Signal biasanya bilang sell ketika si candle atau si istilahnya komposisi dari rumusnya tadi ya, untuk William SR yang 14 minus 80 minus 20 itu mengatakan bila si price itu menunjukkan dia strong sell ya, strong sell. Padahal kalau ada strong sell belum tentu biasanya juga panic selling, malah ini naik ya, strong sell ini naik ya. Jadi nggak melulu pasti akurat ya, begitu. Untuk penjaan volume ya, ketika dia ada volume dengan volume yang semakin tinggi dan candle yang makin turun, maka itu adalah tanda-tanda di mana dia adalah fase downtrendnya ya. Tapi bila ada fase uptrend adalah ketika candlenya naik dan volume dia naik, maka itu adalah fase uptrendnya ya, seperti itu. Untuk si MACD, pembacaan MACD ya, kita bisa lihat dengan cara membaca sinyalnya ini ya, yang berpotongan ada garis ini. Ketika dia ada golden cross ya, seperti ini golden cross, itu berpotongan dari bawah ke atas, dia bakal bisa naik ya untuk MACD. Tapi bila dia dead cross ya, perpotongan dari bawah dari atas ke bawah, dia bisa kondisional patah trend dan turun ya. Untuk si MACD ini, MACD-nya kita baca yang dua garis ya, yang kalau di sini saya setting warna hijau dan biru ini. Kalau dia potong, hijaunya potong ke bawah, maka akan turun. Hijau potong ke atas, maka bisa naik ya, seperti itu. Cuman dia bilang kadang naik, tapi ternyata harga makin turun ya. Kita nggak bisa mengetahui status akurat ya. Ini sekali lagi cuman bantuan aja ya. Nah, untuk stochastic slow juga sama. Ketika dia ada di posisi bawah ya, atau kondisi oversold ya, itu kondisi kita untuk spekulasi buy atau beli itu lebih bisa ya, lebih oke daripada kita ketika beli di posisi oversold overbook ya, atau bagian atas seperti ini, karena itu udah jenuh beli. Kondisi kondisional kalau udah jenuh biasanya akan bertolak belakang ya, menjadi jualan ya. Nah, walaupun ini ternyata udah menunjukkan oversold, ternyata emiten ini maka masih naik terus ya. Jadi stochastic slow itu menunjukkan apakah ini adalah area overbought atau oversold ya. Ketika dia di bawah berarti oversold ya, bagus untuk kita beli. Tapi kalau udah overbought ya di bagian atas, berarti kita udah siap-siap untuk taking profit atau jualan, seperti itu. Nah, jadi memang belum ada indikator yang selama ini bisa kuat 100% ya. Kita harusnya sih analisa secara mandiri. Nah, kalau saya pribadi biasanya mengkomparkan indikator ini, ketika indikator ini ya biasanya minimal 2 lah. Minimal 2 indikator ini saling mendukung ya. Contohnya ini ada MACD dia golden cross ya, warna naik, walaupun stochasticnya udah menunjukkan overbook ya di bagian atas ini, tapi ketika volume dia up dan William SR masih belum ada tanda-tanda jualan, maka saya beli BMRI. Dan besoknya ketika dia turun, volume turun, walaupun SR-nya udah bilang jualan, tapi saya masih oke, saya masih bisa hold dan ternyata makin naik ya. Itu adalah contoh seandainya kita beli di emiten BMRI ini ya, seperti itu ya. Jadi seperti itulah setting dari ini nih, aplikasi saya NeoHodge dari Miria Aset Sekuritas ya. Semoga bisa membantu teman-teman yang kemarin sempat tanya settingan di price-nya ini gimana ya, atau signal indikatornya gimana ya. Saya sudah menunjukkan dan bagaimana cara membaca uptrend downtrendnya, seperti itu tadi kurang lebih. Untuk pembacaan signal-signal juga sama saja seperti itu ya. Kalau lebih dalam lagi bisa dipelajari lagi lebih dalam, tapi untuk secara garis besar udah cukup menurut saya. Seperti itu aja, nggak usah di makin ruwet gitu. Jadi sesimpelnya aja, sebisanya aja. Intinya kita paham ya, apa yang kita baca adalah apa yang kita lakukan untuk kedepannya ya, planningnya gimana. Oke, semoga bermanfaat, semoga insight ini membantu teman-teman bisa menjadi trader yang mandiri ya. Oke, salam profit.